Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori unsur-unsur negara. Di sini ada pendapat klasik bahwasanya unsur-unsur negara itu mencakup satu, rakyat, yang kedua, wilayah tertentu, yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Rakyat ini artinya yaitu sekumpulan orang yang hidup di suatu tempat atau wilayah tertentu ya. Sedangkan rakyat yang sudah memiliki kesadaran untuk membentuk suatu negara itu dinamakan bangsa ya. Jadi ada pergeseran makna bangsa. Kalau dahulu bangsa itu identik hanya dapat dibentuk oleh suatu masyarakat yang berasal dari satu keturunan, satu bahasa, suatu adat istiadat dan sebagainya. Akan tetapi pada konteks sekarang kenyataannya bangsa yang dimaksud tadi itu terbukti tidak benar karena bangsa-bangsa yang muncul, misalnya bangsa Indonesia itu terdiri dari beraneka ragam macam suku, ras, bahasa, adat istiadat, agama. Jadi ada pergeseran makna bangsa. Terus syarat rakyat untuk menjadi nasi atau bangsa itu setidaknya harus ada 4 unsur ya. Yang pertama yaitu ada hasrat kesatuan, yang kedua ada hasrat untuk merdeka atau membentuk negara, yang ketiga ada hasrat keaslian, yang keempat yaitu ada hasrat untuk memiliki kehormatan. Nah, jika kita lihat rakyat itu secara bahasa atau literal, itu berasal dari bahasa Arab yang artinya warga negara. Nah, sesuai dengan konstitusi kita bahwasanya presiden dan wakil presiden itu dipilih rakyat di situ ya. Frasanya dipilih rakyat di konstitusi kita. Nah, rakyat ini yang dimaksud berarti apa? Berarti siapa? Warga negara ya. Hanya warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden. Oke, yang kedua yaitu wilayah tertentu. Wilayah ini mencakup darat, daratan, dan juga udara ya. Nah, kalau ada juga negara yang berbatasan dengan laut ya, kalau punya batas laut di situ ya. Jadi intinya itu negara itu harus memiliki apa? Daratan. Nah, daratan. Jadi nanti tentukan batas darat, darat dan laut. Kalau negara tersebut memiliki batas laut. Terus yang ketiga yaitu pemerintahan yang berdaulat. Nah, harus dibedakan antara pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah itu merujuk pada organ atau lembaganya, yang sedangkan pemerintahan itu merujuk pada fungsi dari pemerintahan itu, nah, fungsi dari lembaga. Nah, jadi pemerintahan dalam arti sempit itu fungsi dari kekuasaan pemerintahan atau eksekutif. Kan tetapi kalau pemerintahan dalam arti luas itu diartikan fungsi kekuasaan yang mencakup tiga macam kekuasaan, yaitu fungsi kekuasaan eksekutif, fungsi kekuasaan legislatif, dan fungsi kekuasaan yudikatif. Nah, sedangkan yang berdaulat, berdaulat di sini maksudnya apa? Ya, kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Ke dalam itu maksudnya negara itu berhak atau memiliki kekuasaan untuk membuat aturan supaya aturan yang memaksa kepada rakyatnya untuk dipatuhi. Nah, dengan tujuan apa ya? Macam-macam tujuannya ya. Ada untuk menciptakan ketertiban demi kesejahteraan rakyat. Nah, terus yang kemudian tadi belum ya, kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar ini maksudnya negara itu mampu mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negaranya terhadap dari gangguan atau dari serangan dari negara lainnya. Oke, pendapat Logman. Logman ini berpendapat bahwasanya
unsur-unsur negara ini tinjauan yuridis ya dia. Nah, ada yang pertama satu yaitu wilayah hukum. Wilayah hukum tadi ya ada wilayah daratan, laut, dan darat. Terus yang kedua yaitu subjek hukum. Subjek hukum ini pelaku hukumnya. Berarti siapa? Pemerintah dan rakyat ya. Pemerintah dan rakyatnya. Terus yang ketiga yaitu hubungan hukum. Hubungan hukum ini maksudnya hubungan antara penguasa dan rakyat atau pemerintah dan rakyat. Ini hubungan ke dalam ya. Sedangkan hubungan keluar itu yaitu hubungan negara tersebut dengan negara yang lain. Nah, ini berdasarkan konvensi Montevideo. Montevideo ini di Uruguay pada tahun 1933. Ini tepatnya pasal 1 ya. Bahwasanya unsur-unsur negara itu meliputi 1. Penduduk yang menetap, 2. Wilayah tertentu, terus 3. Sebuah pemerintahan, yang keempat yaitu kemampuan berhubungan dengan negara-negara lain. Nah, yang pertama dulu penduduk yang tetap. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi bahwasanya harus bisa membedakan antara penduduk dan bukan penduduk. Penduduk di sini maksudnya yaitu warga negara dan orang asing, warga negara dan orang asing yang bertempat tinggal di suatu negara atau negara tersebut ya. Nah, jadi kalau dalam konstitusi kita di pasal 26 itu bahwasanya penduduk adalah WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Nah, orang asing di sini berarti warga negara asing ya. Nah, terus yang selanjutnya yaitu tadi antara penduduk dan bukan penduduk. Nah, sedangkan bukan penduduk itu siapa? Yaitu orang asing atau warga negara asing, atau juga orang yang tidak memiliki kewarganegaraan atau apartheid. Dan juga di situ dia itu tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat tinggal menetap ya. Jadi hanya bersifat sementara. Nah, terus ada satu hal lagi yang bisa membedakan antara penduduk dan bukan penduduk. Kalau penduduk itu bisa dibuktikan dengan apa? Kartu tanda penduduk. Nah, jadi kartu tanda penduduk ini sebenarnya tidak hanya WNI saja ya yang berhak memilikinya. Warga negara asing itu juga bisa memiliki KTP dengan syarat apa? Dengan syarat harus punya kartu izin tinggal tetap. Nah, itu syaratnya. Baru kemudian bisa membuat KTP Republik Indonesia. Tapi KTP ini tidak menunjukkan bahwa dia itu warga negara Indonesia loh ya. Tetap meskipun dia memiliki KTP Indonesia, kewarganegaraannya tetap warga negara asing. Nah, di situ di KTP nanti dicantumkan kewarganegaraan negara yang bersangkutan. Kalau KTP kalian itu kewarganegaranya sudah pasti nanti tertulis kewarganegaraan Indonesia. Nah, apa sih warga negara itu? Warga negara itu maksudnya yaitu orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Jadi tidak hanya bangsa Indonesia asli, orang bangsa lain itu juga bisa memiliki kewarganegaraan Indonesia dengan syarat harus melalui proses pewarganegaraan atau di halayak umum itu dikenal dengan naturalisasi ya. Nah, itu diatur dalam undang-undang kewarganegaraan ya. Dan warga negara ini di Indonesia itu dikenal dengan menganut asas ius sanguinis ya. Ius sanguinis ini berdasarkan keturunan ya. Nah, kalau ius soli itu berdasarkan tempat tinggal. Nah, di Indonesia ini dikenal dengan ius sanguinis, dan ius soli itu hanya diberlakukan pada keadaan tertentu ya, atau bentuk fleksibilitas dari ius sanguinis. Jadi ya hanya keadaan-keadaan tertentu yang
bisa berlaku ius soli di Indonesia. Terus yang kedua yaitu wilayah tertentu. Nah, wilayah tertentu tadi apa? Ada wilayah darat, wilayah udara, dan wilayah laut ya. Jadi wilayah tertentu ini yang dimaksud yaitu wilayah di mana kekuasaan atau kedaulatan negara itu berlaku ya. Jadi harus jelas ya batas-batas wilayahnya antara negara satu dengan negara lainnya, karena geser sedikit saja koordinatnya bisa menimbulkan konflik, bahkan perang ya antar negara. Banyak sekali ya di sini antara konflik perang karena batas wilayah negara ya. Oke, batas wilayah negara yang pertama yaitu ya daratan ya. Daratan. Nah, ini wilayah yang terpenting ya, daratan, karena wilayah ini yang bisa dihuni ya. Oke, wilayah daratan ini merupakan daerah daratan di permukaan bumi yang berisi kandungan di bawahnya dalam batas kedaulatan wilayah negara tersebut. Jadi batas darat antar negara itu bisa ditentukan dengan perjanjian atau kesepakatan dengan negara yang bersebelahan atau berbatasan. Bisa berbatasan dengan satu negara atau dua negara atau bahkan lebih. Jadi bisa dilakukan perjanjian di situ atau kesepakatan ya. Atau juga ketika sudah ada perjanjian sebelumnya yang telah dibuat oleh negara yang pernah menjajahnya atau mendudukinya ya contohnya negara Indonesia itu kan dulu Belanda ya. Nah, Belanda sudah pernah memiliki perjanjian dengan Inggris yaitu di perbatasan Kalimantan yang membelah itu ya antara Indonesia dan Malaysia ya, itu kan sudah ada batasannya, itu merujuk pada perjanjian sebelumnya. Nah, apabila titik koordinatnya masih belum jelas atau belum ditentukan batasnya, maka perlu diadakan suatu perjanjian untuk menemui sebuah kesepakatan batas wilayah tersebut ya. Nah, batas wilayah itu bisa ditandai dengan batas alamiah. Ini yang model dulu ya, batas alamiahnya itu dengan dibatasi sungai misalnya, atau gunung atau hutan ya, itu dulu ya. Kalau konteks sekarang itu batas-batas wilayah antar negara itu berdasarkan titik koordinat ya yang sudah disepakati, sehingga menunjukkan letak geografis yaitu garis lintang dan garis bujur ya di situ ya. Nah, ketika sudah disepakati di situ bisa dibatasi dengan batas buatan atau pagar tembok, kawat berduri atau tapal batas. Nah, itu bisa ditandai dengan batas buatan seperti itu. Nah, terus batas daratan ini kan permukaan bumi ya. Nah, terus bagaimana dengan batas kedalaman daratan tersebut? Nah, sampai saat ini belum ada ketentuan internasional ya, atau traktat istilahnya ya, atau perjanjian internasional terkait batasan kedalaman dari wilayah daratan di sebuah negara. Jadi bisa dikatakan batas kedalaman wilayah itu wilayah darat itu tidak terbatas. Oke, sekarang wilayah udara. Wilayah udara ini adalah ruang hampa yang ada di atas daratan dan lautan teritorial. Nah, udara yang di atas tanah atau daratan dan juga laut teritorial itu termasuk wilayah negara. Nah, ini berdasarkan Traktat Paris ya. Nah, lantas bagaimana batas ketinggian udara di atas daratan dan laut teritorial? Nah, sampai saat ini belum ada kesepakatan terkait batas ketinggian udara dalam sebuah perjanjian internasional. Akan tetapi Indonesia dalam undang-undangnya, Undang-Undang Wilayah Negara,
tahun 1982 menentukan batas udara, yaitu 35.760-an ya, kilometer dari darat dan laut teritorial. Nah, batas 35.000 ini, 35.700 sekian, itu dianggap tidak wajar ya, karena sampai saat ini teknologi pesawat itu belum bisa nyampe batas itu ya. Jadi bahkan radar Indonesia itu belum bisa mencapai jangkauan ketinggian 35.760 km. Paling ya sampai berapa kilometer lah radar yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, jadi simpulannya itu batas udara itu belum ada perjanjian internasional yang sudah disepakati ya. Belum ada kesepakatan. Terus batas laut. Nah, batas laut ini sudah terakhir aturannya itu melalui UNCLOS ya. UNCLOS ini hukum laut internasional ya. Pada tahun 1982. Nah, ini ada batas laut teritorial. Nah, batas laut teritorial itu apa? Ya, ini batas batas laut yang merupakan wilayah kedaulatan. Nah, jadi batas laut teritorial ini masuk pada kedaulatan wilayah suatu negara, yaitu berapa? 12 mil dari bibir pantai ketika air surut ya, air laut surut. Nah, terus kemudian batas zona tambahan. Nah, ini 24 mil. Nah, selebihnya dari 12 mil dari bibir pantai itu sudah tidak merupakan batas wilayah kedaulatan negara. Akan tetapi di sini ada batas zona tambahan dari bibir pantai saat air laut surut. Nah, batas zona tambahan ini diperlukan untuk apa? Untuk mencegah adanya tindakan pelanggaran bea cukai atau lainnya ya. Nah, terus kemudian ada batas landas kontinen. Nah, batas landas kontinen ini jika pantainya atau lautnya itu kedalamannya kurang dari 200 meter, artinya tidak mencapai 200 meter ya, atau kurang dari 200 meter. Nah, ini masuk pada batas landas kontinen. Nah, ini juga ada batas terjauhnya ya, yaitu 200 mil, itu batas landas kontinen, dan batas landas kontinen ekstensi itu bisa sampai 300 lebih ya, mil, 350-an mil ya. Nah, terus yang terakhir yaitu batas zona ekonomi eksklusif. Nah, batas zona ekonomi eksklusif ini diukur dari 200 mil dari bibir pantai ketika air laut surut ya. Jadi itu batas-batas wilayah negara ya. Jadi ada batas darat, batas udara, dan juga batas laut jika negara itu memiliki atau berbatasan dengan lautan. Tetapi di luar itu perlu diketahui bahwasanya negara itu juga bisa memiliki wilayah wilayah ekstrateritorial. Nah, wilayah ekstrateritorial ini maksudnya wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah kedaulatan negara tersebut ya. Contohnya apa? Contohnya yaitu kantor kedutaan besar atau kapal negara tersebut yang berada di lautan bebas atau laut internasional ya. Nah, itu wilayah tertentu ya, batas wilayah. Terus yang ketiga yaitu sebuah pemerintahan. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit bahwasanya pemerintahan itu merujuk pada fungsi kekuasaannya ya. Nah, pemerintahan di sini hanya disebutkan bahwasanya sebuah pemerintahan saja, tidak ada pemerintahan yang berdaulat. Akan tetapi pada konteks sekarang
pemerintahan yang sudah ditentukan di dalam suatu negara itu secara otomatis dia itu memiliki kedaulatan ya, karena sudah mendapatkan legitimasi dari rakyatnya ya. Atau istilahnya syarat terjadinya negara itu sudah memenuhi fase nation state. Oke, yang keempat yaitu kemampuan berhubungan dengan negara lain. Nah, jadi umumnya hubungan kerjasama resmi atau hubungan diplomatik antar negara itu negara baru itu sudah mendapatkan pengakuan secara de facto dari negara tersebut. Jadi sudah mendapatkan pengakuan dari negara lain ya. Itu baru bisa menjalani hubungan diplomatik dengan negara tersebut ya. Nah, akan tetapi pengakuan secara de jure ini beda lagi, yaitu harus memenuhi syarat-syarat hukum ya, syarat prosedur hukum. Jadi perlu diteliti dulu persoalan-persoalan yuridis yang ada di negara baru tersebut. Nah, jadi kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain itu yaitu identik dengan syarat harus ada pengakuan dari negara lain. Nah, akan tetapi dalam prakteknya terdapat pula sebuah negara yang memiliki hubungan kerjasama dengan negara lain yang belum mengakuinya ya. Contohnya negara Taiwan. Negara Taiwan ini punya kerjasama dengan Indonesia, padahal Indonesia itu belum mengakui Taiwan. Nah, istilahnya Indonesia itu menamakan Taipei, bukan Taiwan, Cina Taipei. Nah, jadi hubungan kerjasama itu bisa dikatakan secara tidak resmi. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menempatkan lembaga non pemerintah di negara tersebut. Nah, padahal di situ dalam rangka untuk kepentingan kerjasama dengan negara tersebut ya. Nah, di Taiwan misalnya Indonesia mengirimkan TKI ya, atau ada hubungan perdagangan di situ ya, jual beli ya. Itu bahwasanya negara itu bisa saja melakukan kerjasama padahal belum ada pengakuan dari negara yang bersangkutan ya. Jadi bisa dikatakan bahwasanya tanpa pengakuan resmi dari negara lain, negara itu bisa melakukan kerjasama. Nah, atau bisa dikatakan negara tersebut itu mampu berdiri mandiri, bisa bertahan dan bahkan berkembang ya. Contohnya ya negara Taiwan. Negara Taiwan ini negara yang berkembang, bahkan lebih maju ya industrinya daripada Indonesia. Nah, oleh karena itu bahwasanya kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain menurut sebagian para ahli, bahkan sebagian besar ya, itu bukan merupakan syarat mutlak unsur negara ya. Jadi unsur ini hanya bersifat deklaratif saja. Jadi kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain itu bisa dikatakan unsur deklaratif. Nah, sedangkan unsur-unsur yang sebelumnya tadi, yaitu adanya penduduk yang menetap, adanya wilayah tertentu, adanya sebuah pemerintahan, itu merupakan unsur-unsur konstitutif. Oke, lanjut. Nah, ini saya jelaskan sedikit tentang syarat menjadi negara anggota PBB. Jadi syaratnya itu harus melalui rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Syaratnya harus mendapatkan persetujuan 9 anggota PBB. Nah, 9 anggota PBB di anggota Dewan Keamanan PBB ya. Kurang ini.
9 anggota Dewan Keamanan PBB. Nah, padahal anggota Dewan Keamanan PBB itu terdiri dari 15 anggota ya. 5 itu merupakan anggota tetap dan 10 itu anggota Dewan Keamanan tidak tetap. Nah, dari 5 anggota di situ dari 15 anggota itu ada 5 anggota tetap ya. 5 anggota tetap ini memiliki hak veto. Nah, jadi negara-negara yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB itu satu negara Amerika Serikat, negara Inggris, negara Prancis, negara Rusia, dan negara Cina. Nah, itu 5 negara itu yang memiliki hak veto ya. Jadi, ketika hak veto itu salah satu kelima negara itu mengeluarkan hak veto, maka negara baru yang ingin menjadi anggota PBB itu tidak bisa lolos, artinya tidak bisa ditindaklanjuti pada sidang umum atau sidang yang dilakukan oleh majelis umum. Jadi ketika sudah lolos mendapatkan 9 persetujuan dari anggota Dewan Keamanan PBB dan tidak ada veto dari anggota tetap PBB, maka itu dilanjutkan dengan sidang umum yang dilakukan oleh majelis umum. Majelis umum ini terdiri dari seluruh negara anggota PBB yang jumlahnya 193 ya. Dan di sini ada syaratnya, yaitu harus melebihi 2/3 dari mayoritas ya. Tadi kan jumlahnya 193, berarti ya 2/3-nya ya sekitar 130-an lah ya. Nah, harus melebihi angka tersebut atau harus melebihi 130 suara. Nah, jika melihat syarat tersebut, maka bisa dikatakan syarat tersebut sangat berat, atau bisa juga ini penentuannya pada faktor politik ya, percaturan politik dunia di sini. Nah, suatu negara yang baru yang telah memenuhi unsur-unsur konstitutif, negara akan sulit ketika terdapat persoalan politik atau ada permasalahan dengan kelima negara pemegang hak veto atau kelima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB ya. Jadi kelima anggota Dewan Keamanan itu sangat menentukan syarat untuk negara baru menjadi negara anggota PBB ya. Dan ini dirasa kurang adil ya mestinya ya. Wacana untuk menghapus hak veto di Dewan Keamanan itu sudah dari dulu zaman Soekarno sebenarnya. Kan tetapi sampai saat ini kelima negara tersebut itu masih memiliki hak veto ya. Jadi di sini hanya persoalan politik ya yang sangat menentukan negara baru itu untuk bisa menjadi negara anggota PBB ya. Contohnya gini, di Palestina. Nah, negara Palestina itu sudah mendapatkan pengakuan lebih dari 137 atau 138 negara anggota PBB. Akan tetapi masih terganjal karena Amerika Serikat, Inggris itu sampai saat ini belum mengakui Palestina itu sebuah negara. Jadi bahkan tidak hanya Palestina saja ya, negara-negara lain yang hakikatnya sudah memenuhi unsur-unsur konstitutif itu masih terganjal dengan adanya syarat-syarat tersebut ya. Nah, oke, cukup, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.